Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas. Saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan relasi antara kedaulatan hukum dan kepatuhan terhadap hukum. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu adalah pengertian kepatuhan dan ragam pendapat tentang kepatuhan hukum. Yang kedua adalah kedaulatan hukum sebagai dasar bagi kepatuhan terhadap hukum. Adapun yang ketiga, relasional antara kedaulatan hukum dan kepatuhan hukum. Selanjutnya saya akan menguraikan apa yang tadi saya sampaikan. Adapun yang pertama adalah pengertian tentang kepatuhan dan ragam pendapat tentang kepatuhan hukum. Adapun kepatuhan terhadap hukum adalah sikap atau tindakan warga negara, lembaga maupun pejabat publik yang tunduk dan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Dan kepatuhan mencerminkan kesediaan individu atau kelompok untuk tidak hanya mematuhi norma hukum secara formal, tapi juga menerima legitimasi dan otoritas hukum tersebut. Adapun ragam pendapat tentang hukum yaitu adalah yang pertama, pendekatan normatif, yang mana pendekatan normatif menganggap kepatuhan sebagai kewajiban moral dan legal warga negara terhadap aturan hukum yang sah. Dan yang kedua, pendekatan sosiologis, yang mana memahami kepatuhan berdasarkan pengaruh sosial, budaya, dan ekonomi terhadap perilaku hukum masyarakat. Adapun yang ketiga adalah pendekatan instrumental, yang mana melihat kepatuhan sebagai hasil perhitungan untung rugi seperti ancaman sanksi hukum atau insentif kepatuhan. Dan yang terakhir adalah pendekatan psikologis, fokus pada persepsi individu terhadap legitimasi hukum, keadilan, dan kepercayaan pada institusi. Adapun yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kedaulatan hukum sebagai dasar bagi kepatuhan terhadap hukum. Kedaulatan hukum berarti bahwa hukum memiliki posisi tertinggi dalam kehidupan bernegara. Segala tindakan pemerintahan maupun warga negara harus tunduk kepada hukum. Dalam negara hukum, kedaulatan tidak berada pada individu atau lembaga, melainkan pada hukum itu sendiri. Adapun implikasinya terhadap kepatuhan hukum, yaitu hukum yang berdaulat menciptakan legitimasi yang mendorong warga untuk patuh. Sebagai pilar kedaulatan hukum mendorong kesadaran dan kesukarelaan dalam kepatuhan. Dan yang terakhir adalah ketiadaan kedaulatan hukum, yang mana misalnya karena hukum tidak ditegakkan secara adil, yang dapat melemahkan kepatuhan karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Adapun yang ketiga, yang terakhir, saya akan menjelaskan pola relasional antara kedaulatan hukum dan kepatuhan hukum. Kedaulatan hukum dan kepatuhan hukum memiliki hubungan timbal balik, yang mana kedaulatan hukum sama dengan kepatuhan hukum. Ketika hukum ditegakkan secara adil, konsisten, dan tanpa diskriminasi terhadap hukum tersebut, masyarakat cenderung lebih patuh karena merasakan legitimasi dan perlindungan. Dan yang kedua, kepatuhan hukum dengan penguatan kedaulatan hukum, yang mana ketika masyarakat patuh pada hukum, sistem hukum menjadi efektif, stabil, dan dihormati. Ini memperkuat posisi hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara. Adapun pola ini berbentuk siklus saling memperkuat, yang mana kedaulatan hukum yang kuat, kepatuhan yang tinggi. Dengan penegakan hukum yang efektif, kepercayaan masyarakat meningkatkan, kedaulatan hukum semakin kokoh. Namun, jika salah satunya melemah, misalnya hukum dipolitisasi atau masyarakat apatis, maka pola ini dapat berubah menjadi siklus melemahkan yang berujung pada krisis hukum dan kepercayaan publik. Adapun hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.